Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Azhara dengan NIM A221200059. Saya dari kelas B, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Nah, di video kali ini saya akan membahas 3 materi atau 3 topik. Pertama itu ada sistem pernafasan, kemudian yang kedua sistem pencernaan, dan yang terakhir yaitu sistem ekskresi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, simak baik-baik ya pembahasan selanjutnya. Nah, apa itu sistem pernafasan? Jadi, sistem pernafasan atau respirasi adalah sistem pada manusia yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara luar dan mengeluarkan karbon dioksida melalui paru-paru. Pernafasan adalah suatu proses yang terjadi secara otomatis walau dalam keadaan tertidur sekalipun, karena sistem pernafasan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernafasan dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu pernafasan luar dan pernafasan dalam. Pernafasan luar adalah pertukaran udara yang terjadi antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Sedangkan pernafasan dalam adalah pernafasan yang terjadi antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Masuk keluarnya udara dalam paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh. Jika tekanan di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan masuk. Sebaliknya, apabila tekanan dalam rongga dada lebih besar, maka udara akan keluar. Nah, pada sistem pernafasan ini ada organ-organ pada respirasi. Nah, yang pertama itu ada rongga hidung atau cavum nasalis. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau cavum nasalis. Rongga hidung berlapis selaput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar kering atau kelenjar pseudoifera. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Kemudian yang kedua yaitu ada faring atau tenggorokan. Nah, udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan 2 saluran, yaitu saluran pernafasan atau nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofaring pada bagian belakang. Pada bagian belakang faring posterior terdapat laring atau tekak, tempat terletaknya pita suara atau pita vokalis. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Makan sambil berbicara dapat mengakibatkan makanan masuk ke saluran pernafasan, karena saluran pernafasan pada saat tersebut sedang terbuka. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernafas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan, sehingga tidak mengakibatkan gangguan kesehatan. Kemudian ada laring. Nah, kotak suara yang menghubungkan faring dengan trakea. Tabung pendek berbentuk seperti kotak triangular dan ditopang oleh 3 kartilago tidak berpasangan atau kartilago tiroid, kartilago krikoid, dan epiglottis, dan 3 kartilago berpasangan, kartilago arytenoid, kartilago corniculata, dan kartilago cuneiform. Kemudian ada tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Nah, kemudian ada cabang-cabang tenggorokan atau bronki. Tenggorokan atau trakea bercabang menjadi 2 bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawan yang melingkari lumen dengan sempurna.
bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Nah, kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus adalah anak cabang dari batang tenggorok yang terdapat dalam rongga tenggorokan dan akan memanjang sampai ke paru-paru. Jumlah cabang bronkiolus yang menuju ke paru-paru kanan dan kiri tidak sama. Bronkiolus yang menuju paru-paru kanan mempunyai 3 cabang, sedangkan bronkiolus yang menuju paru-paru sebelah kiri hanya bercabang 2. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus dan memiliki dinding yang lebih tipis. Pada ujung bronkiolus terdapat banyak sekali gelembung-gelembung kecil yang dinamakan alveolus. Nah, kemudian yang terakhir yaitu paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada 2 bagian yaitu paru-paru kanan, pulmo dexter, yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri, pulmo sinister, yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis, disebut pleura. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu sistem pencernaan. Saluran pencernaan manusia atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Secara umum, proses pencernaan terdiri atas 2 jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Organ-organ pencernaan pada manusia, yaitu yang pertama mulut, kemudian yang kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat hati, pankreas dan empedu, kelima usus halus, keenam usus besar, dan terakhir rektum dan anus. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu sistem ekresi. Sistem ekresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah terakumulasi dalam tubuh agar keseimbangan tubuh tetap terjaga. Sistem ekresi merupakan hal yang pokok dalam hemostasis karena sistem ekresi tersebut membuang limbah metabolisme dan merespon terhadap ketidakseimbangan cairan tubuh dengan cara mengekresikan ion-ion tertentu sesuai kebutuhan. Sistem ekresi merupakan sistem yang berperan dalam proses pembuangan zat-zat yang sudah tidak diperlukan atau zat sisa ataupun zat-zat yang membahayakan bagi tubuh dalam bentuk larutan. Ekresi terutama berkaitan dengan pengeluaran senyawa-senyawa nitrogen. Organ-organ ekresi pada manusia. Nah, yang pertama itu ada kulit. Kulit tersusun atas 3 lapisan, yaitu epidermis, lapisan luar atau kulit ari, dermis, lapisan dalam atau kulit jagat, dan hipodermis, jaringan ikat bawah. Nah, yang kedua itu ada paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah 2 atau sepasang. Pada dasarnya, fungsi utama paru-paru adalah sebagai alat pernapasan. Namun, peranan tersebut juga erat hubungannya dengan sistem ekresi. Hal ini dikarenakan CO2 dan air yang merupakan hasil proses metabolisme di jaringan yang diangkut melalui darah, akhirnya akan dibawa ke paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi di alveolus. Proses ini dapat berjalan dengan baik karena dibuang dengan difusi di alveolus. Proses ini dapat berjalan dengan baik karena pada alveolus banyak bermuara kapiler yang memiliki selapis sel. Fungsi paru-paru. Dalam sistem ekresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida CO2 dan uap air H2O. Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Setelah membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap karbon dioksida sebagai hasil metabolisme tubuh yang akan dibawa ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dan uap air dilepaskan dan dikeluarkan dari paru-paru melalui hidung.
Kemudian yang ketiga itu ada hati. Hati merupakan kelenjar terbesar yang terdapat dalam tubuh manusia. Letaknya di dalam rongga perut sebelah kanan atas. Berwarna merah tua dengan berat mencapai 2 kg. Pada orang dewasa, hati terbagi menjadi 2 lobus, kanan dan kiri. Hati mendapat suplai dari darah, pembuluh nadi atau arteri, hepatika, dan pembuluh gerbang, vena porta, dari usus. Fungsi hati yaitu yang pertama membantu dan metabolisme karbohidrat, membantu memetabolisme lemak, membantu metabolisme protein, menetralisir obat-obatan dan hormon, mensekresikan cairan empedu, mensintesis garam-garam empedu sebagai tempat penyimpanan, sebagai fagosit, mengaktifkan vitamin D, menghasilkan kolesterol tubuh. Kemudian yang keempat yaitu ada ginjal. Ginjal atau ren disebut juga buah pinggang karena buahnya seperti biji buah kacang merah. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal. Ginjal berjumlah 2 buah berwarna merah keunguan, dan yang kiri terletak agak tinggi dari kanan. Lapisan ginjal bagian luar disebut kulit ginjal atau korteks, sedangkan lapisan dalam disebut sumsum ginjal atau medula. Lapisan paling dalam berupa rongga ginjal disebut pelvis renalis. Fungsi ginjal yaitu yang pertama menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh. Kemudian yang kedua mengekresikan zat yang jumlahnya berlebihan. Yang ketiga reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal. Yang keempat menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Yang kelima menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel-sel darah merah SDM di sumsum tulang. Kemudian yang terakhir itu ada rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagai lainnya dari usus. Suatu cincin berotot sphincter ani menjaga agar anus tetap tertutup. Fungsi rektum dan anus yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Nah, itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!